Kemudian kita siapkan karton. Seperti ini. Kita tempelkan pola bagian bagian depannya tadi. Kita buat aja kira-kira setengah sini lah. Jadi teman-teman sejajarkan. Oke, jika sudah, kita mulai menitik bagian bawah. Kita titik kita ikuti garis panjang celana. Kemudian bagian samping. Jadi bagian samping ini kita nitiknya itu dari garis dari garis kampoh teman-teman ya, bukan di garis ini. Jadi kita titik aja di garis kampoh. Seperti ini, kita ikuti aja penanda bagian bawah di sini. Semoga bisa terlihat. Ini pinggiran kampoh, kita garisnya. Jadi kita menggaris ini di pinggiran kampoh. Mungkin di sini lebih jelasnya, tampaknya seperti ini. Nah, oke, di sini semoga bisa terlihat ya. Jadi kita menggaris bagian ini dari pinggiran kampoh atau enggak pur jahitan. Kemudian selanjutnya kita ikutin garis paha. Untuk bagian belakangnya kita mundurin setengah senti seperti ini. Ini sama ketika kita memotong pola-pola celana seperti yang ada di video saya. Kemudian bagian asnya tadi 18. Kita titik 18. Oh ya, saya salah menitik asnya tadi. Di sini asnya 18. Kita pertemukan garis as. Kita tembusin sampai ke garis bagian atas. Kemudian kita ikutin garis yang paling atas. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini belum. Di sini juga kita nitiknya dari garis kampoh, teman-teman ya. Jadi di bagian pinggiran kampoh. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana paha. Nah, paha tadi kan kita kurangin 5 cm. Jadi kalau 5 itu kan kita kuranginnya jadinya perkalian 2, 5 kali 2 itu 10. Karena saya mengukur paha kan setengah. Jadi 10. Paha itu 10. Kita bawa ke bagian belakang itu 6. 6. Jadi di sini 6 ke belakang. 6 ke bagian belakang BLK dan 4 ke bagian samping SPG lah. Seperti ini. Jadi kalau kita kurangin 4, kita bawanya itu ke sana 5, ke bawah ke bagian samping ini 3. Tapi karena kita menguranginnya 5 karena ini orangnya gede, kita buat ke belakang 6 dan ke bagian samping itu 4. Semoga bisa dipahami. Jadi totalnya tuh 6 tambah 4 juga 10. Kita titik 6 dari garis paha yang lekuan ini, kita titik 6. Kemudian bagian samping kita titik 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk patokan awal kita mundurin aja dulu standar 3 cm 3 cm. Nanti ini biasanya berubah, teman-teman. Jadi saya akan memberitahunya sebentar lagi. Nah, hal pertama, bagian garis ini ke bagian garis titik yang 4 cm kita pertemukan dulu. Jadi di sini teman-teman buat itu kurang lebih langsam ya. Jadi kira-kira bentuknya bagus saja. Kemudian kita kira-kira ke bagian ujung. Jadi sampai sini semoga bisa terlihat. Jadi kalau kita ambil patokan, teman-teman kira-kira aja. Kalau saya di video ini kurang lebih 8,5 cm ya. Saya bentuk seperti ini. Kita bentuknya. Kemudian garis tambah bagian ujung dan bagian
yang kita naikin 3,5 cm kita pertemukan. Nah, ini adalah titik untuk menentukan bagian pinggangnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita tentuin dulu bagian pinggangnya. Pinggang tadi bagian belakang kan 130, kita bagi 4. Kemudian untuk bagian belakang kita bagi 2. 130 kita bagi 2 itu 65. Kemudian bagian depan 31,5 kita taruh di bagian yang kita mundurin 3 cm, 31,5. Kita mencari 60 berapa tadi? 65 ya. 65. Nah, di sini kan kurang, di sini hanya ada 62. Kemudian kita bawa ke bagian belakang. Di sini kita titik 65. Kemudian kita tambah 1,5 cm, jadi 66,5. Seperti ini, semoga bisa terlihat. Kemudian 31,5-nya juga kita titik. Jadi bagian pinggang sudah clear. Sekarang kita kita titik dulu bagian pinggulnya di sini. Jadi kita sejajarkan ya antara pinggul depan dan pinggul bagian belakangnya. Kemudian tadi pinggul itu kan 32,5. Kita mencari angka 70. Nah, ini adalah garis pinggul, maaf. 31,5. Teman-teman taruh di bagian titik pinggul ini. Nah, kita cari dulu angka 70. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman itu andai kata mengikuti cara saya, kurang lebih pinggul itu kalau bisa dibilang pas lah. Jadi tadi kan 31,5, hanya selisih mungkin setengah sentian. Jadi makanya kenapa saya tuh jarang menggunakan ukuran pinggul itu, karena memang selisih sedikit. Nah, di sini sudah. Jadi tampaknya kan setelah kita jiplak kurang lebih seperti ini. Ini saya pindahkan dulu pola depannya. Kemudian kita pertemukan dulu titik pinggulnya ya, yang sudah kita cari 31,5 ke angka 70. Kita garis seperti ini. Kemudian kita bentuk garis bagian pisak belakang. Di sini sama, saran saya menggunakan kapur karena lebih mudah untuk membentuk lekuannya. Oke, setelah itu mungkin saya akan tebalkan sedikit. Ini teman-teman kira-kira sendirilah. Nah, sekarang kita mengukur bagian pisaknya. Tadi pisak itu 78. Ya, 78. Kita ngukur dari angka 8 cm. Kita buang dulu bagian pinggangnya. 8 cm. Pinggang depan dan belakang 4 dan 4, 8. Kita kita taruh meteran di garis pisak belakang. Kemudian kita jelujur meteran. Di sini untuk bagian yang orang gendut itu kadang ada selisih bagian sininya, teman-teman. Di sini kita cari dulu. Nah, di sini tertera angka kurang lebih 47,5. Semoga bisa terlihat. 47,5 kita kurangin 1 cm untuk nanti ketika menjahit bagian pinggangnya. Jadi kita ngukurnya itu dari 46,5. Jadi 47,5 kita kurangin 1. 46,5 kita taruh di pisak bagian depan. Seperti ini. Semoga bisa terlihat. Kita jelujur untuk bagian pisak depannya. Nah, di sini teman-teman cek. Nah, kurang lebih 78. Semoga bisa terlihat. Jadi untuk pola gendut atau enggak pola celana standar, andai kata teman-teman mengikuti rumus pola saya itu kurang lebih bagus. Andai kata pisak itu kurang kecil, teman-teman bisa naikkan bagian ini. Jadi kita kira-kira 1 cm, kemudian kita bentuk ulang pola depannya. Jadi di sini mungkin saya akan buat perumpamaan, teman-teman ya. Ini kan total pisak sudah pas. Jadi saya seperti inilah. Ini kita pertemukan dulu. Ini kan kita ibaratkan sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana ketika pisak itu tidak bertemu? Misalkan kurang lebih kita ibaratkan itu
mungkin selisih pisa itu kurang kecil. Ntar saya kembalikan seperti normal dulu. Di sini tadi kan 6 cm ya. Oh ya, 6 cm. Nah, ini adalah pola yang pertama ketika kita gambar. Teman-teman sejajarkan aja seperti ini. Nah, kemudian ketika pisa nggak ketemu, kita garis dulu pola bagian depan. Di sini saya menggunakan spidol warna merah. Semoga bisa terlihat. Nah, jadi misalkan kita naikin dulu 1 cm. Nah, jadi kalau selisih 2 cm itu teman-teman naikin aja setengah senti atau enggak 1 cm. Nah, seperti ini ya. Otomatis bagian atas ini kan kita buat naik juga 1 cm. Seperti ini. Kemudian teman-teman bentuk aja lagi seperti ini. Kita bentuk ulang bagian pisaknya. Jika sudah, yang bagian garis merah ini teman-teman turunin aja lagi sama seperti bagian belakang. Kita mundurin setengah senti kan tadi, seperti ini. Nah, lalu jika sudah sama, kita tinggal pertemukan lagi. Kita bentuk lagi pisaknya seperti ini. Nah, ini perumpamaan jika bagian pisak itu tidak ketemu. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Jadi saya rasa itu ketika melesetnya rumus pisak saya itu mungkin perlu dinaikin mungkin 1 cm. Jadi setelah teman-teman bentuk, teman-teman bisa ukur lagi sesuaikan dengan contoh yang saya berikan. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Langkah selanjutnya kita tinggal memotong bagian polanya. Sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, untuk bagian belakang kita buat kantong. Kita buat kantong turun. Kita kira-kira sini 35. Nah, untuk orang gendut ini kita buat kantongnya itu di tengah-tengah aja, teman-teman. Jadi 17,5. Di sini kita titik. Kemudian kita turunnya itu mungkin sama 8 cm, 8 cm. Kemudian kita garis lurus, kita pertemukan. Ini tergantung selera kalau kantong. Kemudian bagian asnya tadi di sini. Kemudian untuk kupnatnya bagian belakang kita buat. Nah, lalu untuk lebar kantong kita buat 14. Jadi 7 dari as. Kemudian 14 dari bagian sampingnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita beri pengingat untuk bagian pinggangnya tadi kurang lebih 65 ya. Di sini kita tinggal memotong untuk bagian pola belakangnya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai ukuran sendiri bisa ikuti aja langkah demi langkah di video ini. Jadi untuk cara itu sama dan saya juga sudah menjelaskan ketika kita menemui masalah di bagian pisaknya. Di sini kita tinggal motong bagian pisak belakang, kurang lebih kita buat sama 1 cm. Kemudian karena ini celana kita tambahin 3 cm, tapi kalau teman-teman buat celana ini dagangan bisa kita buat aja 1 cm. Kemudian bagian sini kita tinggal memotong lurus. Bagian kupnat kita bentuk segitiga.
Kita berhenti di ujung garis pinggang, kemudian kita naikkan 3 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk bagian depan baru kita potong. Jadi kenapa saya tidak memotong pertama, teman-teman? Jadi kalau teman-teman memperhatikan ketika saya memotong pola celana ukuran standar, itu kan bagian sini saya bagian ini kan saya potong duluan. Tapi ketika kita memotong ukuran jumbo atau enggak ukuran yang besar itu, ini jangan kita potong sebelum kita mengetahui total keliling pisa, teman-teman. Jadi andai kata ada masalah kan kita motongnya yang bagian garis merah ini ya, misalkan ada masalah. Tapi karena ini udah benar, jadi kita motong untuk bagian bagian yang spidol warna hitam. Nah, baru kita potong, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini teman-teman bisa buat potong lurus atau enggak teman-teman bisa lipat bebas, tapi kurang lebih saya bentuk aja seperti ini. Kita cekrik sini sampai ke bagian anunya. Nah, lalu bagian tempat resletingnya ini, nah kita buat seperti ini. Jadi ini tidak saya putus, tapi kalau teman-teman mau buat putus silahkan. Dan saya juga sudah membuatkan cara untuk bagian resleting celananya. Jadi saya sudah buatkan tutorial. Jadi teman-teman bisa cek aja di video saya di sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa membantu bagi teman-teman yang pemula. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.